Sebelum kita memulai, mohon di-subscribe dan klik loncengnya untuk supaya kita bisa mengembangkan video ini dan menjadi berkat sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini saya ingin membahas tentang lebih baik single dibanding kita jatuh dalam perzinahan. Masa single adalah sebuah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Meski tidak sedikit banyak orang tidak menerima dengan arti dari kata single tersebut. Memang tidak mudah untuk menjalaninya dengan status seperti ini. Karena kita sudah dikejar oleh umur yang terus berjalan, umur yang sudah matang. Gak hanya itu, di masa single pun kita akan selalu dikejar dengan masalah-masalah. Walaupun dia single ataupun dia sudah punya pasangan, tetap masalah itu akan ada. Salah satu masalah yang dihadapi oleh orang-orang single seperti ini adalah peperangan akan nafsu dan kesepiannya. Apakah kita pernah mengalami seperti ini? Pasti kita semua pernah mengalami seperti ini. Kalau kita masih hidup di dalam dunia, daging ini akan selalu bisa menarik kita supaya kita tetap jatuh di dalam dosa. Apalagi kita mempunyai masalah hidup yang belum dibereskan, yang begitu rumit yang pernah kita alami. Kalau kita tidak cepat membereskan apa yang pernah kita alami, saya percaya kita akan terus selalu diintimidasi, dan inilah triknya setan untuk supaya kita hancur dalam dosa. Jangan pernah kita mau ditipu oleh triknya setan. Asal kamu tahu, teruslah kita waspada dan bertahan. Saya ingin memberitahukan trik-triknya setan untuk menipu dan memperdayakan anak-anak Tuhan. Yang pertama, dia akan menggoda kita dengan dosa-dosa kecil. Ingat, di mata Tuhan tidak ada namanya dosa kecil ataupun dosa besar. Semuanya sama. Si iblis akan selalu menipu kita dengan dosa-dosa kecil, bahkan lebih berat lagi dari dosa-dosa sebelumnya. Apalagi kalau kamu cuek dengan dosa-dosa sebelumnya. Itulah menjadi alat iblis supaya kita susah untuk keluar dari hal tersebut. Bagi kamu yang sempat bermasalah dengan dosa seks, maka si iblis akan menggodamu dengan video-video atau gambar-gambar porno. Atau dia akan mengingatkan masa kelam kamu dengan wanita-wanita atau pria-pria yang pernah berhubungan lebih dengan kita. Kalau sudah begini, yang harus kita lakukan, kita harus lawan siasat iblis. Kita harus pintar. Jangan sampai kita mau ditipu terus oleh iblis. Jangan sampai memberi celah kepada si iblis di dalam hidup kamu. Efesus 4 ayat 27 mengatakan, "Dan janganlah kita memberi kesempatan kepada iblis. Jika kamu terus membiarkan ular masuk dalam rumahmu, maka seluruh rumah dan seluruh tubuhmu akan terus dimasuki oleh si iblis." Seluruh tubuhnya ular akan mengintari rumahmu, akan mengintari juga tubuhmu sendiri. Yang kedua, dia akan terus gigih. Dia tidak akan pernah menyerah, dan dia tidak akan pernah berhenti untuk membinasakan kita. Yohanes 13 ayat 2 mengatakan, "Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana kepada Yudas untuk mengkhianati dia, Tuhan Yesus Kristus." Tahukah kamu bahwa iblis akan terus mendesak supaya kita jatuh di dalam dosa? Dia akan menanamkan suatu pikiran yang jahat di dalam pikiran kamu. Sama sepertinya si iblis dengan si Yudas. Iblis akan terus mendesak kamu sampai kamu menyerah. Sama seperti kisahnya Delila dengan Simpson. Hakim-Hakim 16 ayat 16. So, tolaklah janji-janji dosa tersebut. Perangin dia dengan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang bisa mengalahkan kuasa si iblis. Iblis mempunyai siasat. Dia akan membuat kamu hancur. Dia akan membuat kamu tidak damai. Dan dia akan membuat kamu hilang harapan. Yang ketiga, perhatikan. Janganlah kamu lengah.
Karena iblis tidak berhenti di satu strategi. Dia akan melakukan strategi-strategi selanjutnya. Tanpa kita sadari, iblis memiliki strategi yang keren untuk bisa menaklukkan kita. Iblis tahu kekuatan kita, dan iblis juga tahu kelemahan kita. Iblis memakai kelemahan kita untuk kita dapat binasa dan masuk dalam kekekalan alam maut. Bahkan iblis begitu bahagia kalau kita tidak keluar dalam dosa. Jangan lengah dengan siasat iblis. Perhatikan anak-anak Tuhan. Sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita tidak masuk dalam permainan, masuk dalam lingkaran setan. Permainan iblis memang sangat menjanjikan, sangat membahagiakan. Tapi kamu harus tahu, hadiah nanti yang diberikan adalah neraka. Dia akan memakai orang-orang yang di sekitar kita. Belajarlah peka. Bagaimana kita bisa peka dengan hal-hal ini? Cintai Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya orang yang mau jahat dengan kita, Roh Kudus akan menerangkan, akan memberitahu kepada siapa orang yang mau jahat terhadap hidup kita. Seksamalah dan pekalah akan siasat si iblis. Yang keempat, dia akan menggoda dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Seperti yang saya sudah sampaikan, dia akan memakai orang-orang terdekat yang di sekitar kita. Jika kalau kita pikir-pikir, seisi dunia ini begitu nikmat dan begitu indah bila kita melihatnya. Tawaran-tawaran dunia begitu menggairahkan. Orang-orang Kristen sering jatuh, tergiur dalam apa yang dunia telah janjikan. Itu sebabnya saya ingin katakan, jangan pernah kita dipengaruhi oleh apapun, walaupun kita single, walaupun kita hidup sendiri. Tidak apa-apa kita single, tidak apa-apa kita sendiri. Daripada kita jatuh di dalam seks bebas, di dalam rokok, di dalam pergaulan-pergaulan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia akan selalu berusaha untuk merayu kita, untuk bisa kita menikmati keindahan dunia ini. Kalau kita sampai jatuh ke dalam dosa, kita sudah melukai hatinya Tuhan. Jangan pernah kita katakan kita anak Tuhan kalau kita mau dan tergiur dengan tawaran si iblis. Kita datang ke dunia untuk menjadi saksi, menjadi contoh sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan dunia. Itulah 4 cara si iblis untuk bisa menjatuhkan kita. Sebagai perempuan dan laki-laki yang single, jadilah berintegritas di dalam firman Tuhan. Pastikan kamu memiliki komunitas yang benar dan memiliki hubungan yang serius dengan Allah. Masalah jodoh, jangan pernah takut. Menikah tidak menikah bukanlah akhir dari jawaban hidup kamu. Hidup kamu bukan ditentukan oleh dunia, tapi hidup kamu ditentukan oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah. Percayalah, Tuhan sedang menyediakan yang terbaik untuk kamu. Jangan pernah putus asa. Firman Tuhan, ya dan amin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.